Kita awali dengan informasi pertama, Saudara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Beras dan Pelabuhan Bebas Sabang membantah adanya impor beras seberat 250 ton ke Sabang. Pemasukan beras ke kawasan Sabang itu untuk kebutuhan konsumsi warga di sana dan dibolehkan serta sah menurut hukum. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau BPKS Sabang membantah adanya impor beras seberat 250 ton ke Sabang. Beras yang masuk itu tidak dianggap sebagai impor ke daerah pabean Indonesia, sehingga tidak memerlukan perizinan tata niaga impor yang berlaku. Pemasukan beras itu untuk kebutuhan konsumsi warga di sana. BPKS juga akan melakukan pengawasan agar beras itu tidak keluar dari area Sabang. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Sabang, ketersediaan pasokan bagi masyarakat, serta daya saing ekonomi di kawasan FTZ Sabang. Jadi kalau dikatakan ilegal sebenarnya tidak tepat juga, itu yang pertama. Yang kedua, dasar itu kemudian sebenarnya kita berkoordinasi terus yang terkait dengan koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain. Tanggal 14 November kemarin sebelum barang ini dikapalkan dan diberangkatkan dari pelabuhan di Thailand, itu sebenarnya sudah ada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi di Kemenko Pangan, yang dalam rapat tersebut juga diundang Menteri Pertanian, kemudian Kepala BPKS, kemudian Dirjen Bea Cukai, kemudian Badan Pangan dan Kasatgas Pangan. Jadi semuanya diundang dan kemudian kita membahas ini, tetapi pada saat itu mungkin dari Kementerian Pertanian tidak hadir ya. Jadi diputuskan bahwa sebenarnya ini kewenangan BPKS untuk mengeluarkan izin ini, dan izin ini dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi dasar itu kemudian pada saat kapal masuk beberapa hari yang lalu, itu semua instansi yang berwenang di dalam lingkungan pelabuhan itu menjalankan tugas dengan baik. Misalnya ada Badan Karantina Kesehatan yang naik ke pelabuhan untuk mengecek secara kesehatan, lalu kemudian ada dari Badan Karantina Tumbuhan dan Hewan yang untuk memastikan bahwa itu juga sesuai dengan ketentuan, dan Bea Cukai juga melakukan checking ke lokasi dan sebagainya, sampai kemudian semua instansi ini memberikan approval untuk barang ini masuk. Jadi kalau ini dikatakan ilegal, ya mungkin ini perlu kita semua harus kemudian memahami bagaimana konteks hukum dan perundang-undangan dalam kawasan yang mungkin berbeda dengan kawasan pabean yang lain. Selama ini harga jual beras di Sabang di atas harga eceran tertinggi, sehingga pemasokan beras ke Sabang itu dibolehkan menurut hukum yang berlaku. Distributor juga dipersilakan melakukan pemasokan beras asal tidak keluar dari area Sabang. Nova Misdayanti, Kompas TV, Pandaja.